Coba deh, bayangin kita lagi ada di arena rodeo. Tapi, ini bukan banteng biasa loh. Yang di depan kita ini banteng raksasa. Jauh lebih kuat dan nggak bisa ditebak. Banteng ini sebetulnya metafora aja. Metafora buat apa? Buat turbulensi ekonomi global dan ya ampun, disrupsi informasi yang kita hadapi tiap hari. Ini kekuatan yang gede banget yang lagi ngebentuk ulang cara kita berbisnis, berpolitik, bahkan cara kita mikir. Nah, makanya bahasan kita kali ini tuh soal para koboi modern. Maksudnya, para pemimpin yang mau nggak mau harus berhadapan sama kekuatan informasi yang super besar dan jujur aja sering bikin bingung ini. Ini nih tantangan paling mendasar buat kepemimpinan di zaman sekarang. Dan di arena yang baru ini, cara-cara lama udah nggak bakal mempan lagi. Udah basi. Kita butuh pemimpin yang punya alat yang beda, yang emang disiapin buat ngadepin tantangan unik ini. Oke, jadi gini, selama bertahun-tahun, kita kan sering dengar istilah VUCA ya, buat ngegambarin dunia yang kompleks. Tapi ternyata, kerangka itu udah nggak cukup lagi. Para ahli sekarang bilang kita hidup di dunia BANI. Dan ini realitas yang benar-benar beda. Pergeserannya tuh kelihatan banget. Kalau VUCA itu kan ngomongin dunia yang ya bergejolak, nggak pasti. Nah, BANI ini menggambarin sesuatu yang jauh lebih kacau. Ini bukan lagi sekedar kabut ketidakpastian, tapi lebih kayak perasaan was-was kalau fondasinya sendiri bisa retak kapan aja. Coba kita bedah satu-satu ya. Brittle atau rapuh. Artinya, sistem yang biasanya kita andelin itu bisa aja tiba-tiba ambruk. Terus anxious, cemas. Ini perasaan gelisah terus-terusan seolah-olah bencana tuh udah di depan mata. Lanjut, non-linear. Maksudnya, sebab akibat itu udah nggak nyambung lagi secara logis. Dan terakhir, incomprehensible, nggak bisa dipahami. Ini pas kita tenggelam dalam lautan data sampai akhirnya kita, ya nggak ngerti apa-apa lagi. Nah, dunia BANI ini ngasih kita, terutama para pemimpin, dua tantangan kognitif yang besar banget. Apa aja tuh? Yuk kita lihat. Yang pertama, information overload, alias kebanyakan informasi. Kayaknya kita semua ngerasain ini deh. Banjir email, notifikasi nggak berhenti-berhenti, data di mana-mana. Ini yang akhirnya bikin kita cemas informasi, jadi lumpuh karena saking banyaknya pilihan yang harus diproses. Tantangan kedua, ini lebih bahaya lagi. Information disorder, atau kekacauan informasi. Nah, kalau ini masalahnya bukan lagi soal jumlah, tapi kualitas informasinya. Kita dihadapkan sama disinformasi, hoax, yang sengaja dibikin buat mancing emosi kita. Dan parahnya, ini nyebar lebih cepat dari fakta. Bikin batas antara yang benar dan yang bohong jadi kabur. Oke, jadi kita udah punya gambaran soal si banteng informasi ini kan? Sekarang, pertanyaannya, apa sih efek dari semua disrupsi ini ke alat kepemimpinan kita yang paling penting? Ya, otak kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Ada ketidakcocokan yang fundamental. Lingkungan digital kita kan geraknya secepat kilat ya, tapi otak kita ini kan perangkat biologis yang evolusinya itu untuk dunia yang jauh lebih lambat. Ketidakcocokan inilah yang akhirnya menciptakan semacam lingkaran setan. Kita sebut saja lingkaran degradasi kognitif. Jadi alurnya gini, mulai dari beban kognitif yang berlebih, terus bikin kita lelah ngambil keputusan. Dari situ muncul reaksi emosional dan bias-bias. Dan ujung-ujungnya keputusan yang jelek. Keputusan jelek ini tentu aja nimbulin masalah baru dan muter lagi deh siklusnya. Jok kita bedah satu persatu. Langkah kedua itu namanya decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Dan ini bukan soal karakter orangnya lemah atau gimana ya. Ini murni fakta biologis. Kemampuan kita buat bikin pilihan yang bagus itu sumber dayanya terbatas. Kayak otot aja, kalau dipakai terus-terusan ya capek juga. Coba deh pikirin ini. Otak kita itu beratnya kan cuma sekitar 2% dari berat badan kita ya. Tapi dia makan 20% energi tubuh kita. Boros banget kan? Nah, fungsi-fungsi eksekutif kayak ngambil keputusan, fokus, itu justru proses yang paling banyak nyedot energi. Jadi setiap kali kita bikin pilihan, cadangan energi yang terbatas itu kepakai lagi. Nah, pas bagian otak rasional kita, namanya korteks prefrontal, udah capek, dia mulai kehilangan kendali atas pusat alarm emosional di otak kita, yaitu amigdala. Inilah yang disebut pembajakan amigdala atau amigdala hijack. Tiba-tiba hal sepele aja bisa bikin kita meledak-ledak. Jadinya kita reaktif, bukan proaktif. Otak yang lelah juga cenderung ngambil jalan pintas. Akibatnya, kita jadi rentan kena bias kognitif. Misalnya, kita jadi cuma nyari data yang mendukung apa yang udah kita percaya aja.
Atau malah jadi fokus banget sama berita-berita negatif yang heboh. Sebetulnya ini cara otak buat hemat energi, tapi buat pengambilan keputusan strategis, wah ini bisa jadi bencana. Oke, setelah ngelihat semua masalah tadi, pertanyaannya jadi jelas banget kan? Kalau otak kita aja serentan ini, terus gimana caranya kita bisa memimpin dengan efektif di dunia bani? Gimana caranya kita menjinakkan si banteng informasi ini? Nah, jawabannya ada di Neuroleadership. Ini bukan sekedar teori manajemen baru yang lagi ngetren ya. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang basisnya sains yang emang dirancang untuk ngatasin tantangan modern ini. Caranya dengan memahami cara kerja otak kita sendiri. Intinya, Neuroleadership itu soal gimana kita ngelola diri sendiri sebelum kita ngelola orang lain. Jadi, ada pergeseran nih. Dari yang tadinya cuma bereaksi sama tekanan dari luar, sekarang jadi proaktif mengelola aset kita yang paling berharga, yaitu otak kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Kita akan bahas beberapa strategi praktis yang ramah otak. Strategi ini bisa dipakai para pemimpin bukan cuma buat bertahan, tapi biar bisa makin berkembang di tengah gempuran disrupsi informasi. Konsep kuncinya itu namanya ergonomi kognitif. Gampangnya gini deh, kita kan desain kursi biar enak buat punggung kita ya. Nah sama, kita juga harus desain lingkungan kerja kita biar enak buat otak kita. Tujuannya apa? Buat ngurangin gangguan kognitif yang nggak perlu. Contohnya gimana? Macam-macam. Bisa dengan nerapin jam tanpa rapat, biar ada waktu buat kerja fokus, ngasih ruang buat otak kita benar-benar nyelesain masalah rumit tanpa diganggu, atau bisa juga dengan ngebangun budaya di mana istirahat sebentar itu bukan tanda malas, tapi justru sebuah langkah strategis buat nge-charge energi kognitif. Bahkan, hal simple kayak bikin aturan komunikasi, misalnya nggak semua email atau chat harus dibales detik itu juga, itu bisa banget ngurangin perasaan harus buru-buru yang bikin capek mental. Ujung-ujungnya, ini semua soal mengubah pola pikir. Dengan paham cara kerja otak, para pemimpin itu nggak lagi jadi korban pasif dari dunia digital. Mereka bisa jadi arsitek yang aktif, yang ngebangun ketahanan mental, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat timnya. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di dunia yang kebanjiran informasi dan penuh ketidakpastian ini, jangan-jangan tantangan kepemimpinan yang paling besar dan paling penting itu bukan soal ngelola pasar atau teknologi ya, tapi soal ngelola energi dan fungsi otak kita sendiri. Coba deh direnungkan.